Pandemi COVID-19 turut memberi dampak bagi kehidupan masyarakat di Kampung Baca, Taman Rimba atau Kampung Batara, Banyuwangi, Jawa Timur. Namun dengan menerapkan konsep hidup kembali ke alam dan memanfaatkan hasil bumi, seperti tradisi yang diwariskan nenek moyang mereka membuat masyarakat Kampung Batara kini tak kesulitan mendapatkan bahan pangan. Beginilah suasana Kampung Baca Taman Rimba atau biasa disebut Kampung Batara, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Walau terdampak pandemi COVID-19, dalam segi perputaran perekonomian, seperti penjualan hasil panen jagung dan padi, tak membuat masyarakat di kampung ini merasa kesusahan mendapatkan pangan. Ya, sudah sejak lama masyarakat telah menerapkan konsep hidup kembali ke alam dan bergantung pada hasil bumi seperti tradisi yang diwariskan nenek moyang kepada mereka. Sehingga membuat masyarakat Kampung Batara tak merasa kesulitan mendapatkan pangan di tengah pandemi. Kampung Batara yang diinisiasi oleh Widi Nur Mahmudi atau akrab disapa Cak Wiwi ini juga mengajarkan anak-anak belajar melestarikan lingkungan dengan mengajak anak-anak menjelajah hutan dan melestarikan permainan tradisional seperti gobak sodor, dakon, engkel, dan beragam permainan lainnya. Ya, lantas bagaimana cara masyarakat adat ini melestarikan kearifan lokal mereka dengan menerapkan konsep hidup berdampingan dengan alam dan memanfaatkan hasil bumi yang kita kenal saat ini dengan istilah slow living. Kita telah tersambung dengan Widi Nur Mahmudi atau yang akrab disapa Mas Cak Wiwi, pemuda Papring Banyuwangi. Halo, apa kabar Cak Wiwi? Iya, Kak Vince. Ya, Cak Wiwi. Kabar baik. Ya, Cak Wiwi, Jawa Timur kan sekarang jadi salah satu wisata jadi salah satu wilayah pandemi. Dan bagaimana dampak pandemi di sana? Apakah sangat mempengaruhi masyarakat adat Papring? Iya, secara umum pandemi memang mempengaruhi dari sistem ekonomi dan lain sebagainya. Namun di Kampung Papring sendiri, karena kami wilayahnya ada di pelosok seperti itu dan berbatasan dengan hutan, sehingga tidak terlalu berpengaruh besar atau berdampak buruk seperti itu, karena memang kebiasaan kami dari dulu kan bertani. Secara pangan kami sudah punya, walaupun harga murah seperti itu, namun dari harga yang murah itu menjadi alasan warga justru mengembalikan kejayaan lumbung skala rumah tangganya. Dan tidak terlalu berpengaruh seperti yang di kota mungkin ya. Oke, baik. Jadi sebetulnya karena tadi ya wilayah juga, terus kebanyakan juga dari sana pertanian tidak terlalu padat akhirnya, sehingga penyebaran COVID tidak terlalu marak juga. Tapi tadi dari sisi ekonomi sebetulnya sedikit berdampak. Nah, akhirnya juga memunculkan kearifan lokal, yaitu mulai mengisi kembali lumbung-lumbung yang sebelumnya mungkin sempat ditinggalkan seperti itu. Nah, bagaimana akhirnya membangun kearifan lokal itu kembali di wilayah tersebut, Cak Wiwi? Ya, setiap upaya itu kan karena kita mengetahui permasalahan, dan permasalahan itu bagaimana anak-anak muda di kampung kita itu kan, di Indonesia terutama kan sudah tidak terlalu respect atau tertarik minat terhadap dunia pertanian. Nah, upaya-upaya itu yang kami lakukan sama pemuda-pemuda di sini, bagaimana kita memanfaatkan lahan yang ada di sekitar untuk ditanami seperti itu kan. Nah, itu sudah kami lakukan sudah lama, dan di momen COVID ini sebenarnya mereka baru ngeh gitu, oh ternyata dampaknya seperti ini. Jadi bukan hanya yang kami bangun bukan hanya nilai transaksionalnya saja, tapi bagaimana ke depan sebagai bekal pangan seperti itu sih. Tadinya memang ada berapa lumbung yang sebenarnya sempat ditinggalkan oleh warga dan akhirnya kembali digalakan saat ada pandemi ini? Ya, kalau jumlah lumbung yang ada di warga itu kurang lebih 246. Itu sudah ada sejak tahun 1960-an sampai sekarang masih ada. Hanya saja yang aktif hingga saat ini itu baru 67 yang aktif, yang diaktifkan kembali. Sementara yang 117 kayak gitu, itu sudah
sisanya tidak aktif lagi, fungsinya sudah tidak sudah tidak jagung lagi, tetapi isinya lain gitu kan, ada untuk ini saja, untuk tempat kayu bakar kayak gitu. Karena memang sudah berkurang para petani jagung yang ada di Kampung Papring. Baik. Kalau di daerah Sunda sebetulnya kita kenal leit. Nah, kalau di sana sebutannya jurung ya, Ca, kalau tidak salah ya. Ya, kalau di sini istilahnya jurung. Jurung. Ya, jurung itu adalah lumbung skala rumah tangga yang memang dimiliki oleh setiap warga yang ada di sini. Dan lokasi lumbung itu atau jurung itu adalah di atas tungku perapian gitu kan. Oke. Karena sudah panen ya sudah, kemudian dilakukan pengasapan secara ketika masak diasapin agar tidak dimakan hama kayak gitu. Jadi maksudnya disimpan ya, jadi lumbung itu disimpan, jadi buat persediaan makanan ya, Cak Wiwi ya. Ya, Cak Wiwi, bagaimana sih masyarakat Papring di sana mencoba untuk mengolah jagung sebagai bahan baku utama? Karena kan kita tahu nih, kita masyarakat di perkotaan kenalnya dengan beras. Nah, kalau di sana bagaimana mengolahnya? Ya, kalau kita melihat sejarahnya itu kan mayoritas di sini adalah petani jagung. Nah, namun seiring perjalanan waktu di era 80-an sampai 2010-an itu kan image jagung itu adalah image makanan orang miskin seperti itu kan. Nah, sehingga itu juga yang menjadikan generasi berikutnya, kemudian para orang tua itu tidak lagi menerapkan jagung sebagai makanan pokok, sehingga beralihlah ke beras. Dan itu cukup lama berlangsung hingga puluhan tahun, 20 sampai 25 tahun gitu kan. Apalagi dengan adanya bantuan pemerintah seperti itu, beras-beras seperti itu yang kualitasnya kurang bagus itu, akhirnya mereka mulai kembali bahwa jagung sebenarnya lebih bermutu gitu kan, secara unsur makanannya untuk kesehatan dan nilai gizi ya. sebagainya. Nilai gizinya itu lebih menguntungkan sebenarnya bagi badan. Nah, dan di 10 tahun ini kita sudah mulai membanggakan jagung dengan memberikan menu makanan atau nasi jagung itu kepada orang-orang yang datang ke sini. Dan itu kita upayakan agar makanan jagung bukan lagi makanan orang miskin, tetapi ini bukan masalah kaya miskin, karena orang kaya juga Makan jagung. Makan jagung. Nah, Oke. seperti itu. Nah, sehingga ini juga perlu diterapkan bukan hanya kepada pemudanya, tetapi juga diperkenalkan kepada anak-anaknya. Kami ada kegiatan program apapun, semuanya kalau ada konsumsi itu harus ada unsur jagungnya yang ada di lokasi di sini. Dan sampai saat ini sih mulai kami tidak menilai di transaksionalnya atau berapa dikeluarkan dijual, tapi tidak. Tetapi bagaimana orang menyikapi bahwa makanan jagung itu adalah makanan yang sama dengan makanan yang lain, terutama untuk badan sih sebenarnya. Oke. Iya, karena dekat dengan sumber pangannya. Jadi memang masyarakat sana memang lebih memilih untuk ya kenapa tidak menggunakan itu jadi bahan makan pokok kembali ya. Dan tadi ya kuncinya adalah bagaimana mengelola pangan mereka sendiri yang ada di wilayah tersebut. Nah, menariknya gini, tadi Cak Wiwi sempat menyinggung ada kurang lebih 200-an lumbung pangan gitu yang sekarang ada di rumah warga. Dan mungkin hanya 50 lebih gitu yang aktif. Bagaimana kemudian sistem manajemennya mengedukasi masyarakat agar bisa lebih efektif kembali mengaktifkan aset kearifan lokal mereka yang sekarang justru ada di hadapan mereka sendiri? Ya, awalnya kami kan melakukan dokumentasi setiap masa panen mereka. Dan kami bertanya sebenarnya larinya jagung ketika dipanen itu kemana. Dan ternyata ketengkulak gitu kan. Itu sangat sayang sekali. Karena ketika sudah masuk ke tangan tengkulak, para petani ini tidak akan menikmati hasil jagungnya untuk dijadikan bekal pangan selama 1 tahun ke depan hingga musim tanam kembali. Dan mereka harus beli beras jagung juga gitu kan, beras putih juga, dan itu kan akan menaikkan pengeluaran mereka gitu kan. Kemudian kami juga dari hasil komunikasi dengan para petani itu, mereka ketika masuk di masa panen masa tanam lagi, mereka mengeluh kesusahan bibit, mereka harus beli lagi gitu kan. Ketika pangan untuk ternak, mereka juga mengeluh dan merasa bahwa susah nih jaga ternak, makanannya banyak gitu. Padahal
tidak akan susah ketika jagung itu tidak dijual semuanya gitu kan. Seharusnya harus dilakukan penyimpanan. Dan dari itu kami lebih ke dengan pemuda tim di sini itu lebih ke ini sih, mendokumentasikan, kemudian kita nonton bareng. Secara tidak langsung kami menyampaikan bahwa dengan komitmen bahwa akan melakukan penyimpanan dan mengembalikan kejayaan Jurung lagi ketika masa panen. Itu kita pertontonkan agar mereka juga ingat bahwa mereka punya komitmen dan janji itu. Karena untuk penyimpanan itu sendiri kan yang dimiliki oleh warga itu kan tidak ada ininya, tidak di kilo gitu kan ya, tetapi dihitung. Sebenarnya ada banyak ritualnya untuk masuk ke sana, dan upaya-upaya itu yang kami lebih ke visualisasikan sih. Kita nonton bareng hasil wawancaranya, komitmennya kayak gitu sih. Jadi lebih mudah diterima masyarakat. Ya, Cak Wiwi, selain tadi jagung, ada apa lagi yang ditanam sama masyarakat di sana? Sebenarnya selain jagung itu banyak sayur kayak lombok, terong, kemudian jahe, kemudian yang saat ini lagi naik daun itu adalah porang gitu kan. Porang, kalau di sini lorkong namanya. Itu yang kebetulan secara tidak langsung porang inilah yang membantu secara finansial bagi para petani sehingga mereka tanpa keberatan untuk menyimpan jagungnya, karena porang ini masih belum kita kelola gitu kan, sehingga ketika dipanen ya sudah langsung dijual dan nilainya kan lebih tinggi tuh daripada jagung, sehingga itu ya sih yang membantu para petani untuk mendapatkan uangnya dan jagungnya disimpan untuk bekal pangannya. Oke. Baik. Terima Cak kasih. Wiwi, ini inspirasinya sangat ini sekali, bernilai sekali ya, jauh-jauh dari sana kita bisa belajar di kota bagaimana juga kita bisa memanage hal tersebut. Tapi ya kita tahu sebetulnya di Jakarta tidak ada lahan seperti itu lagi, dan mungkin ya ini dia kearifan lokal ini harus ditiru oleh pemuda-pemuda lain yang ada di wilayah-wilayah di desa-desa terutama. Terima kasih Cak Wiwi. Terima kasih, sudah Cak berbagi Wiwi. inspirasi. Ya, pemirsa, usai jadi kita akan berbincang tentang gerakan berbagi kuota internet untuk mendukung pembelajaran jarak jauh. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.